Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trianovianti, NIM 2014-200049. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kuis 1B. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan sejarah berdirinya Bank Syariah di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah berdirinya Bank Syariah di Indonesia. Dimulai dari pelopor Bank Syariah di Indonesia, yaitu Bank Muamalat, pada 18-20 Agustus di Cisarua, Bogor. Diadakan lokakarya, bunga bank, dan perbankan yang diprakarsai MUI, Majelis Ulama Indonesia. Bank ini resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 berkat bentukan tim perbankan MUI. Untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan akad jual beli yang digunakan pada prinsip syariah. Akad yang pertama ada murabahah, yaitu akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank akan melakukan pembelian atau pemesanan barang sesuai permintaan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli ditambah keuntungan bank yang disepakati. Yang kedua ada salam. Salam adalah akad jual beli dengan sistem pesanan, yang artinya pengiriman barang yang tidak secara langsung pada waktu pemesanan, tetapi ditunda pada waktu tertentu yang telah disetujui kedua belah pihak. Yang ketiga ada istisna, adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, pembeli atau mustasni, dan penjual, pembuat atau syani. Yang ketiga, jelaskan tahapan pembentukan dari BMT dan modal awal yang harus disiapkan. Adapun tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam pembentukan BMT adalah sebagai berikut. 1. Pemrakarsa membentuk panitia penyiapan pembentukan BMT P3B di lokasi tertentu seperti masjid, pesantren, desa, kelurahan, kecamatan, atau lainnya. Kedua, P3B mencari modal awal atau modal perangsang sebesar 5 juta sampai 10 juta atau lebih besar mencapai 20 juta untuk segera memulai langkah operasional. Modal awal ini dapat berasal dari perorangan, lembaga, yayasan, bazis, Pemda, atau sumber-sumber lainnya. Ketiga, atau langsung mencari pemodal pendiri dari sekitar 20-44 orang di kawasan itu untuk mendapatkan dana urunan hingga mencapai jumlah 20 juta atau minimal 5 juta. Keempat, jika calon pemodal telah ada, maka dipilih pengurus yang ramping 3-5 orang yang akan mewakili pendiri dalam mengarahkan kebijakan BMT. Yang kelima, melatih 3 calon pengelola minimal berpendidikan D3 dan lebih baik S1 dengan menghubungi Pusdiklat, Pinbuk, provinsi atau kabupaten atau kota, melaksanakan persiapan sarana perkantoran dan formulir yang diperlukan. Ketujuh, menjalankan bisnis operasi BMT secara profesional dan sehat. Keenam, antisipasi kemacetan dalam pembiayaan BMT, evaluasi terhadap kegiatan pembiayaan, merevisi segala kegiatan pembiayaan, pemindahan akad baru, mencarikan donatur yang bisa menutup pembiayaan. Modal pendirian BMT. BMT dapat didirikan dengan modal awal sebesar 20 juta rupiah atau lebih. Namun demikian, jika terdapat kesulitan dalam mengumpulkan modal awal, dapat dimulai dengan modal 10 juta rupiah, bahkan 5 juta rupiah. Untuk pertanyaan yang keempat, jelaskan prinsip-prinsip pada asuransi syariah. Yang pertama, asuransi syariah menjalankan prinsip tauhid. Yang kedua, asuransi syariah mengamalkan prinsip keadilan. Yang ketiga, asuransi syariah memuat prinsip tolong-menolong. Yang keempat, ada prinsip kerjasama dalam asuransi syariah. Yang kelima, asuransi syariah dilandasi prinsip amanah. Yang keenam, asuransi syariah memiliki prinsip saling ridho. Yang ketujuh, asuransi syariah bekerja dengan prinsip menghindari riba. Yang kedelapan, asuransi syariah berjalan dengan prinsip menghindari bertaruh. Yang kesembilan, asuransi syariah berdasar pada prinsip menghindari ketidakjelasan. Yang terakhir ialah prinsip menjauhi praktik suap menyuap. Terima kasih, sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.